الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga Allah taala rahmati dan berkahi kehidupannya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana pembahasan kita kali ini yaitu iman tentang qada dan qadar, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan tentu tentang takdir. Kalau pekan kemarin pembahasan tentang hari kiamat, itu lebih luas lagi, lebih panjang lagi. Dan pembahasan tentang takdir itu juga sebenarnya panjang. Ya, karena tentu takdir berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Di setiap detik kehidupan kita itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehendak kita itu tidak independen begitu saja kita berkehendak, melainkan apa yang kita kehendaki itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Ya, tidaklah atau apapun atau tidaklah yang kamu inginkan melainkan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ingin pergi bermaksiat, maka itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak maksiat tersebut. Seseorang ingin mendapatkan hidayah dan kemudian dia berzikir, itu juga telah ditetapkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita meresapi bahwasanya segala yang terjadi ini di bawah kehendak Allah taala, maka kita meyakini bahwasanya tidak ada satu pergerakan pun, bahkan tidak ada satu niatan kecil pun, melainkan itu semua telah tercatat di takdir Allah, yaitu di atas Lauh Mahfuz. Ya, berarti seseorang jahat, lah itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin jahil, tidak mengerti ilmu, itu juga takdir Allah, tetapi untuk hal-hal yang buruk kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Yaitu seseorang nakal misalnya. Seseorang kita lihat nakal, kemudian kita tanya, "Kamu kenapa kok bandel, ngelanggar terus?" Dia bilang, "Ya udah takdirnya anak gini." Enggak boleh kayak gitu. Walaupun kalam itu benar. Iya, udah takdirnya dia bandel. Seseorang nyolong, berzina, naudzubillah, ya dari semua itu. Kemudian kita tanya, "Kenapa akhi antum nyolong, kenapa? Antum juga kenapa berzina?" Mereka berdua menjawab, "Aduh, ana nyolong karena memang takdirnya udah begini. Ya, ana berzina takdirnya udah begini." Nanti ada orang nyopet di Metro Mini atau di mana, kita tanya, "Emang udah takdirnya saya nyopet, kamu jangan protes. Kamu protes saya copet berarti kamu protes terhadap takdir Allah." Nah, ini enggak bisa. Kalau udah kayak gitu semua orang jadi jahat. Ya beralasan apa? Takdir Allah. Akhirnya yang dipersalahkan siapa? Na'udzubillah, mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk kejahatan, untuk keburukan kita tidak boleh menisbatkan atau tidak boleh beralasan bahwasanya ini sudah takdir. Ya, kecuali mungkin musibah, ya sudah takdir, tetapi harus ada introspeksi diri, ya. Jadi iman yang terakhir dalam rukun iman, yaitu yang kita bahas pada hari ini, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir baiknya maupun buruknya. Ya, beriman terhadap takdir baiknya maupun buruknya. Ya. Jadi ada takdir yang tidak menyenangkan kita.
Ada takdir yang memang tidak menyenangkan kita. Tetapi yang tidak menyenangkan kita tersebut bukanlah perbuatan Allah, bukanlah perbuatan Allah menentukan itu, bukan, tetapi yang buruk itu adalah yang ditentukan. Bisa dipahami nggak di sini? Ya, ini yang akan kita bahas nih, Pak. Ini yang akan kita bahas. Ya, mungkin belum pernah terbahaskan selama hidup kita masalah ini, dan mungkin saja ini pertama kali di antara teman-teman sekalian, ikhwat sekalian, ya, jemaah rahimakumullah. Tapi ini penting pembahasan ini, ya. Dibahas oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya terhadap Aqidah Al-Wasithiyah. Atau sebelumnya dikatakan di sini Allah telah menulis, ya, telah menulis takdir segala sesuatu. Berarti segala sesuatu, ya. Kapan? 50 tahun 50 tahun bukan, ini harusnya 50.000 tahun. Salah ini saya, 50.000 tahun, Pak. Ya. 50.000 tahun, bukan 50 tahun. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum menciptakan langit dan bumi telah Allah Ta'ala takdirkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dan juga yang mencatat itu siapa? Al-Qalam, pena. Ya. Para ulama berselisih pendapat siapakah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Tapi kalau dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Pena. Qala lahu, Allah Ta'ala berkata kepada pena itu, uktub, tulislah. Wa ma aktub, kata penanya berbicara, Pak. Penanya berbicara. Ya, antum kita enggak usah dibayangin ada mulutnya atau enggak, tahu Allah alam gitu, enggak usah dibayangin, kita enggak tahu. Ini jauh 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ada. Lah kita aja baru ada kemarin sore kok, bumi dan langit udah enggak tahu berapa tahun gitu. Kayak kata saintis udah jutaan tahun ini usia bumi. Wallahu a'lam, ya. Itu semua hanya Allah yang tahu. Jadi enggak usah diprediksikan dan tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk mengetahui berapa usia bumi ini. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya. Wa ma aktub, ya Allah, ya Rabb, apa yang aku tulis? Itu kata apa? Kata pena. Qal uktub, Allah Ta'ala berkata, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah segala takdir untuk segala sesuatu sampai bangkit, sampai terjadi as-sa'ah, hari kiamat. Itu kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Berarti susah dinalarkan, Pak. Jadi udah jauh ya, udah semua takdir ini, segala pergerakan ini, Pak. Antum misalnya kerja di JGC misalnya, itu udah ditakdirkan sejak 50.000 tahun lalu. Ya. Kesedihan yang melanda, musibah, kekurangan, kemenangan, kesenangan dan seterusnya, itu semua juga sudah bagian dari takdir yang telah dicatat dan fix tidak akan berubah sejak apa? 50.000 tahun yang lalu. Itu yang diimani oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga kita harus apa? Kita harus bertawakal pada Allah. Kita harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah takdir mah udah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya karena udah ditulis, ya udahlah, mau ngapain aja, itu udah takdirnya. Enggak bisa gitu juga. Ya. Makanya dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq dan juga para sahabat, mereka ketika disebutkan, mereka ketika mengatakan, ya Rasulullah, bukankah semua takdir telah ditentukan? Ya. Sudah ada yang bakal calon penghuni neraka, ini calon penghuni surga, ya. Itu suatu ketika Rasulullah datang kepada para sahabat, ada 2 buku di tangannya. Ya. Ini buku penghuni, catatan isinya catatan penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Ini yang di sebelah kiri catatan penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, udah tercatat semua itu? Ya udah tercatat. Tetapi yang dibocorkan, maksudnya yang dikasih tahu siapa penghuni surga, itu kan dikit sekali. Para sahabat pun beberapa yang ketahuan masuk surga diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tidak semua sahabat. Lah apalagi kita gitu, nggak pasti kan? Kita nggak tahu. Nah kemudian para sahabat pun terheran-heran. Ya Rasulullah, kalau gitu kan udah dicatat tuh, udah tertulis, tertera fix siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka.
kalau gitu buat apa kita apa? Kita beramal, ya kan? Jadi kita mikir Pak, kalau misalnya nih kita udah ketahuan sama Allah Ta'ala, udah ditulis nggak bakal berubah siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Kalau gitu buat apa saya beramal sementara sudah ketahuan saya ini nanti ke surga apa ke neraka oleh Allah Ta'ala, udah ketahuan. Maka Rasulullah SAW menjawab, tetap kalian i'malu saddidu wa qaribu. Saddidu itu apa? Bersikap atau berbuat secara maksimal lah, ya sampai tepat gitu. Atau kalau nggak bisa perfect dalam beramal, maka dekatilah perfect, dekatilah yang sempurna, ya. Dan kata Rasulullah SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua makhluk itu, yaitu semua dari kita nih, hamba ini, diberikan kemudahan untuk tujuan kita diciptakan. Maksudnya, seseorang yang merupakan penghuni surga, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya dan berikan dia hidayah menuju amalan-amalan surgawi. Dan sebaliknya, calon penghuni neraka, ya, itu ketahuan juga, walaupun kita nggak tahu, ya, nggak bisa memastikan. Ketahuan sebenarnya, yaitu dimudahkan baginya amalan-amalan penghuni neraka. Maka kalau misalnya kita dimudahkan untuk nilap duit misalnya, untuk korupsi, ya, untuk hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, kalau dimudahkan oleh Allah Ta'ala itu, naudzubillah, takutnya ya, calon penghuni neraka, naudzubillah, ya, walaupun tidak bisa memastikan, ya, karena bisa jadi seseorang masya Allah maksiatnya banyak, tetapi di akhir hayatnya dia malah beramal soleh dan mati di atas amal soleh tersebut karena masih ada hati yang soleh walaupun dia banyak maksiat, masih ada keimanan. Ya, jadi orang itu nggak bisa diprediksi antum penghuni surga atau nggak boleh kita bilang gitu. Walaupun muslim, taat, kiai, ulama, mati nggak boleh kita bilang dia adalah penghuni surga. Wallah alam, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang diamalkan ketika kita tidak ada, atau apa yang isi hatinya, kita nggak tahu. Ya begitu ya. Tapi jadi udah ditakdirkan, ya, dan yang menulisnya di Lauh Mahfuz adalah Al-Qalam, yaitu pena yang Allah Ta'ala pertama kali ciptakan. Kemudian dikatakan di sini menyifati takdir dengan baik adalah jelas. Ya, takdir yang baik kita misalnya disebut takdir ini baik misalnya. Ini takdir yang baik loh. Ya, ini jelas. Ya, maksudnya ya ini takdir baik. Seseorang misalnya apply a job, ya, maksudnya apa namanya? Apply a job bahasa Indonesia ya, Pak. Ngelamar kerja, ya. Kemudian diterima dengan mudah, ini takdir baik bukan? Takdir baik, alhamdulillah, gitu kan? Maka kalau takdir baik itu jelas. Tetapi ini ada masalah, Pak. Ada masalah. Bagaimana hukumnya ketika kita mensifati takdir dengan sifat buruk? Misalnya kita katakan takdir ini buruk. Ini takdir buruk nih. Ya kan? Ya, kadang-kadang kalau orang English itu mereka menyebutnya mungkin ya seperti bad luck. Bad luck, yaitu keberuntungan yang buruk. Itu nasib buruk lah kita, takdir buruk, ya. Apakah boleh kita menyebut takdir itu takdir yang buruk? Ya boleh, ketika dipahami itu dengan pemahaman yang benar, ya. Karena ada kata Rasulullah bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Berarti ada enggak takdir buruk? Ada. Ya, tetapi pahami baik-baik, jangan sampai salah dalam memahami. Maksudnya menyifati takdir dengan buruk, takdir yang buruk itu maksudnya apa, Pak? Di sini ditulis, maka maksudnya adalah keburukan yang ditakdirkan, itu maksudnya. Anda mungkin akan ulang-ulang ini, harus paham benar-benar, Pak. Jangan sampai salah paham, karena ini berkaitan dengan akidah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Arti takdir yang buruk adalah keburukan yang ditakdirkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud di sini bukan keburukan takdir atau qadar itu sendiri yang merupakan perbuatan Allah. Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham, Masya Allah. Semoga Allah berkati. Udah paham? Udah paham? Jadi gimana pahamnya? Tidak diridhoi. Anda nggak ngomong gitu tadi perasaan? Nggak ada ngomong diridhoi gitu, nggak? Iya, memang nggak diridhoi. Iya, nggak diridhoi. Tapi jangan kesana dulu. Bentar. Kita fokus di
Gini klasifikasinya. Mentakdirkan, ya. Itu perbuatan Allah bukan? Iya. Apakah perbuatan tersebut yang buruk? Tidak. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, ya enggak? Allah mentakdirkan keterjadian ini. Lihat, Allah mentakdirkan keterjadian ini. Yang mentakdirkan Allah. Perbuatan itu milik siapa? Perbuatan mentakdirkan milik Allah. Perbuatan mentakdirkan perbuatan ini itu bagus atau buruk? Bagus, pasti bagus, nggak boleh disifati buruk. Keterjadian ini yang ditakdirkan. Paham nggak? Ya, paham. Keterjadian inilah keterjadian yang ditakdirkan. Keterjadian perbuatan bukan perbuatan, melainkan dia adalah apa yang ditakdirkan. Paham? Anda beri contoh lebih real misalnya. Ya, contoh. Kenal iblis, Pak? Kenal iblis? Masya Allah, antum kenal? Masya Allah, ada yang udah pernah ta'aruf sama iblis. Masya Allah, udah pernah nazar dah. Gitu. Misalnya iblis ya tahu aja lah ya. Iblis ya, kita udah dapat infonya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iblis itu baik atau buruk? Ada yang bilang baik di sini, Masya Allah. Kalau bilang baik, Masya Allah. Akidahnya perlu dibetulin itu. Iblis, kita doainya la'anatullah atau rahimahullah. La'natullah berarti buruk gak iblis? Buruk. Iblis itu keberadaan iblis buruk, ya kan? Baik. Nah, sekarang iblis keberadaannya itu independen, ada sendiri, dan Allah nggak tahu, atau Allah yang mengadakan dia, Allah yang mentakdirkan dia ada, Allah yang mentakdirkan dia ada, ya kan? Iblisnya buruk nggak? Iblisnya buruk, ya kan? Tapi perbuatan Allah mentakdirkan adanya iblis, buruk atau jelek? Buruk atau jelek? Baik atau buruk? Baik, pasti baik. Paham di sini bedanya? Perbuatan Allah mentakdirkan suatu keburukan, perbuatan Allah itu mentakdirkan itu tidak pernah buruk, pasti ada hikmahnya. Tetapi yang ditakdirkan, ya bisa jadi kita bilang buruk. Itulah yang disebut takdirnya baiknya atau buruknya, yaitu baik yang ditakdirkan atau buruk yang Allah takdirkan. Tetapi semua yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah bukan itu yang menakdirkannya, Allah yang menakdirkan. Maka itu semua adalah kebaikan. Contoh lain misalnya, gini aja, tadi kembali ke iblis ya. Kembali ke iblis. Maaf ya iblis, kita gibahin nih. Ya. Gini iblis dia, Masya Allah, iblis ini iri, dengki, ya, hasad, sombong, dan seterusnya. Pokoknya semua keburukan ada pada dia. Ya. Baik. Tentu itu buruk kan? Itu buruk semua. Tetapi ternyata hikmahnya apa? Keberadaan hitam itu menjadikan kita mengenal putih. Ya enggak? Keberadaan iblis kita jadi mengenal lawan dari iblis, kebaikan. Seandainya semuanya baik, maka kita tidak akan mengenal ada baik ada jahat. Ya enggak? Nah, keberadaan kejahatan, keberadaan iblis, keberadaan keburukan, itu semua, keberadaan itu semua adalah takdir yang buruk. Tetapi takdir dari Allahnya, perbuatan Allah menentukan adanya ini tidak buruk, karena itu keputusan Allah, dan keputusan Allah tidak akan pernah buruk. Ya. Kalau misalnya di dunia nyata, ya tadi juga nyata sebenarnya, cuman kita nggak ikut aja, nggak ngelihat. Misal ada seorang atau ada tabrakan ya, mobil dengan motor di jalan raya di Boulevard misalnya. Motornya kelindes dan pengemudi driver motornya. Kita ngelihatnya nggak enak kan? Nggak enak. Kelindes, kemudian ada bagian tubuh yang terlepas, nauzubillah. Ini buruk atau enggak? Ini ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Atau tiba-tiba ada sendiri dan Allah kemudian baru tahu gitu? Enggak kayak gitu. Sudah Allah catat sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Udah tahu Allah Subhanahu wa taala ada kejadian itu. Keterputusan anggota tubuh, darah ngocor ya, kemudian mobil nyusruk, motornya beling, hancur lah pokoknya. Itu semua kita lihat takdir yang buruk.
Tetapi itu semua enggak independen terjadi, melainkan itu semua di bawah takdir Allah, di bawah kehendak Allah. Memang hasilnya atau yang kita lihat itu buruk. Ya, kita bilang ini buruk ya, ini takdir yang buruk nih. Tetapi perbuatan Allah Ta'ala menentukan adanya hal seperti ini. Perbuatan Allah menentukan ketentuan Allah akan adanya hal seperti ini tidaklah buruk selamanya, tidak akan pernah buruk. Keberadaan aliran sesat misalnya, keberadaan Syiah yang mencela Nabi, yang mencela sahabat-sahabat Nabi mayoritasnya, ya. Ada nggak dulu Nabi yang dibunuh atau berusaha dibunuh? Ya, Nabi siapa? Nabi Isa berusaha dibunuh. Itu Nabi Allah loh, ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah sholat, ya, dan kemudian bagian jeroan-jeroan unta atau kambing semacamnya itu ditaruh di daerah sini, ya. Tapi kalau kita ngelihat skenario ini atau scenery kayak gini, scene kayak gini, buruk atau tidak terasa ini buruk sekali. Yang Allah takdirkan ini buruk sekali ini, ya kan? Tetapi ketentuan Allah akan adanya hal seperti ini, ketentuan Allahnya itu perbuatan Allah, ketentuan Allah tidak akan pernah buruk. Kenapa? Ada hikmahnya pasti. Jadi segala macam musibah, keburukan, sampai bau-bau kotoran itu semua memang zahirnya di kita buruk, tetapi semua itu tidaklah lepas dari takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan Allah keberadaan itu tidak pernah disebut buruk, ya. Maka disingkatkan, karena apa yang dilakukan Allah tidak ada yang buruk. Jadi mentakdirkan itu beda dengan apa yang ditakdirkan. Kalau mentakdirkan itu perbuatan Allah, tidak akan pernah buruk, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang ditakdirkan itu bisa jadi buruk, bisa jadi. Dan keburukan tersebut pun itu sifatnya nisbi, relatif. Kadang-kadang di depan kita terasa buruk, tapi ternyata nanti ada hikmahnya, ya. Misal sekarang update, ya, harga cabai naik, ya. Buruk gak itu? Ya. Maksudnya bagi banyak orang itu nggak menyenangkan. Menyenangkan nggak orang pada pesta nggak gara-gara cabai naik? Nggak. Pada sebel, bahkan banyak yang protes, mencela pemerintahan dan seterusnya. Baik. Itu takdir buruk bukan? Ya buruk itu. Tetapi itu semua yang buruk di zahir mata kita itu sifatnya nisbi, relatif. Kita melihat langsung itu buruk, tetapi kalau kita pikirkan ternyata ada hikmahnya. Misalnya ada yang nanam cabai kemudian di rumahnya mulai mandiri dalam urusan rempah-rempah dan seterusnya, ya, mulai ada hikmahnya. Jadi segala keterjadian di dunia ini, baik atau buruk, pasti ada hikmahnya, karena semua itu tidak terlepas dari ketentuan Allah yang selalu baik. Ketentuan Allah yang selalu baik. Keberadaan neraka, oh itu buruk sekali, mengerikan. Tetapi keberadaannya itu ketentuan Allah, hasil dari ketentuan Allah. Memang nerakanya mengerikan, buruk, syadid, azab syadid. Tetapi keputusan Allah dengan keberadaan neraka itu tidak pernah buruk, ya. Taib. Semua perbuatannya adalah kebaikan dan hikmah. Akan tetapi keburukan ada pada apa yang ditakdirkan, ya. Nabi SAW bersabda, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan laisa ilaika, tidak disandarkan kepadamu wahai Allah. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Hendaklah anda tahu bahwa apa yang ditakdirkan itu bisa jadi dari sisi zatnya, dari sisi dirinya adalah buruk. Akan tetapi dari sisi yang lain ia adalah baik. Nah ini yang tadi saya sebut, keburukan yang sifatnya pandangan nisbi saja, sementara aja untuk memandang buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari keberadaan hal-hal yang buruk tersebut. Ya, seseorang misalnya diberikan kebutaan, ya. Pernah kita nonton di YouTube, ya. Seorang syekh bertemu dengan seorang hafiz, ya, seorang penghafal Quran 30 juz, yang mana dia memiliki mata yang cacat. Memang bisa melek tapi buta sebenarnya, ya. Itu kalau kita pandang, tentu itu yang buruk, itu buruk jika maksudnya dikomparasikan dengan normalnya mata kita. Masya Allah, ini anak muda, ya. Kemudian dia kayak gini ngeliat, tentu jika dikomparasikan sama kita buruk ini. Kita yang baik, karena fungsinya masih berfungsi, masih ada. Dia udah nggak ada fungsinya.
Bahkan penampakan wajahnya jadi tambah jelek kalau misalnya dia kayak gini-gini. Taib, itu satu hal ya, buruk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata keburukan tersebut nisbi, relatif. Setelah itu Syekh bertanya kepada anak muda ini, kepada sang hafiz ini, kamu apakah pengen minta sama Allah supaya dikembalikan matamu seperti semula, yaitu sebagaimana orang-orang umumnya? Apa kata anak tersebut? Allah, aku tidak ingin ya, pandanganku ini kembali seperti normal. Kenapa? Karena aku takut pandangan mataku ini menjadi beban di akhirat nanti, karena banyak memandang hal-hal yang sifatnya maksiat. Masya Allah. Itu lihat tuh. Kadang-kadang di keburukan kita hanya melihat suatu keburukan itu dari sisi emosional kita yang tidak terima dengan adanya keburukan itu, atau dengan komparasi yang sifatnya itu terbatas, nalar manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak mentakdirkan segala sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Jangankan itu, sampai warna saja, adanya hitam pasti ada putih, ada baik, ada buruk, ada jahat dan seterusnya ya. Itu semua merupakan sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun musibah yang menimpa kita, seburuk apapun musibah itu pasti ada hikmahnya yang kita tidak mengetahuinya. Kalaupun kita tahu, pengetahuan kita tetap terbatas. Masih ada hikmah-hikmah Allah Ta'ala lainnya untuk kejadian tersebut yang Allah simpan dan tidak Allah Ta'ala beritahukan kepada manusia ya. Dan kemudian di sini lihat Allah Ta'ala berfirman. Ayat ini penting Pak. Kalau misalnya antum hafalkan ayat ini, patrikan benar-benar dalam kehidupan kita, Masya Allah, ini ayat ini luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Zaharal fasad, artinya apa zaharal fasad? Telah tampak. Zahar itu telah tampak. Zahir itu artinya tampak. Makanya ada salat zuhur, karena salat zuhur itu ketika matahari sedang paling nampaknya matahari itu disebut salat zuhur ya. Makanya disebut juga habis hamil lahiran ya. Lahiran itu dari kata zahir. Karena huruf za dalam bahasa Arab seringkali di Indonesia dilafalkan L ya. Misalnya hafal dari kata apa? Hafaz, hafiz, hafaz, hafal ya. Lohor ya, jadi zohor. Kemudian tadi apa? Lahir itu zahir ya. Jadi orang lahir, kenapa disebut lahir? Karena nampak bayinya ya, kecuali kalau udah lahir dikeluarin taunya bayinya gaib, nah itu baru nggak lahir namanya ya. Telah tampak berarti ini menunjukkan jelasnya al-fasad. Al-fasad ini kerusakan. Kerusakan ini bersifat umum karena alif lam di sini alif lam umum. Al-fasad, kerusakan apapun bentuknya, baik kerusakan secara fisik ya, misalnya ya kerusakan bangunan, kerusakan laut ya dan seterusnya, maupun kerusakan maknawi, dan ini lebih buruk lagi daripada kerusakan fisik. Dan rata-rata kerusakan materi atau fisik di bumi ini atau di lautan itu disebabkan kerusakan maknawi. Kerusakan maknawi itu seperti kerusakan akhlak, kerusakan moral, kerusakan akidah terutama. Itu kerusakan maknawi, dan itulah sebab dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan pemikiran, kerusakan ideologi, kerusakan akidah ya. Dan kaum muslimin sekarang ya dalam kondisi akidah masih berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Antum kumpulin satu JGC ini berapa karyawan? 700-an? Nah, 700-an antum kumpulin, antum sensus, antum survei. Tanya mereka semua, di mana Allah Ta'ala? Ya. Enggak usah pakai ABCD, nanti enggak murni jawabannya gitu. Di mana Allah Ta'ala? Enggak usah mikir, langsung jawab. Ya, cepetan. Kalau enggak saya dor kamu gitu misal. Di mana Allah Ta'ala? Ya, apa jawabannya? Antum tadi itu coba kalau antum berani kayak gitu, kumpulin. Afwan ini, maaf Pak Direktur misalnya, saya mau mengecek akidah sampean. Masya Allah. Ya bukan gitu. Maksudnya coba di sensus, di observasi ya. Antum data nanti ya. Siapa yang jawabannya benar? Ya. Anda nggak tahu kalau di sini jawabannya benar semua atau enggak, wallahu alam. Ya, nggak usah diuji, kesian. Tapi coba satu gedung ini semuanya dari satpam-satpamnya Pak. Dari satpam-satpamnya. Tanya di mana ke Allah?
Aku tidak tahu. Wah, ini calon-calon ini gimana nantinya di akhirat, di kubur gimana? Gak tahu di mana Tuhannya, masya Allah. Di mana Allah Taala? Di atas arsy, di atas langit. Selesai, nggak usah dipikir-pikirin. Di atas langit, bumi kan bulat, langit juga bulat ya. Berarti Allah disandung. Di mana? Nah ini nggak usah dipikirin gitu. Makanya para ulama bilang kalau masalah akidah jangan terlalu detail. Urusan gaib seperti ini jangan terlalu detail urusan. Di mana ke Allah cukup dengan dalil. Di mana malaikat, di mana ini, di mana jin, di mana enggak usah detail. Cukup apa adanya aja. Baik, kemudian telah muncul kerusakan di Al-Bar dan di Al-Bahr. Di Al-Bar yaitu di Al-Bar itu darat. Ya, di darat. Dan Al-Bahr itu lautan. Kalau kita perhatikan komposisi dari alam semesta ini intinya cuma apa? Darat. Maksudnya yang di perspektif kita ya. Darat, manusia perspektif manusia, darat ya, air dan langit. Udah selesai kan? Dan masing-masing ada komponennya masing-masing lah. Darat banyak ininya, laut ada bagiannya itu, langit juga sab'a samawat 7 langit. Tapi kita lihat di sini disebutkan kerusakan itu hanya di mana? Di darat dan di laut. Di langit enggak disebut. Kenapa? Memang Allah jaga Ta'ala. Allah Ta'ala jaga. Kapan langit itu rusak? Langit itu baru rusak kapan? Hari kiamat. Dalilnya apa? Idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Kapan? Hari kiamat. Bumi terbelah pernah enggak? Bumi terbelah. Masa enggak pernah? Antum kurang gaul antum, masyaallah. Enggak, maksudnya retak gitu. Jangan kan itu, Pak. Jangan bukan retak. Antum lihat sawah kalau udah misalnya apa? Udah kering tuh. Itu retak itu. Itu rusak apa bagus? Ya itu seperti kerusakan lah, seperti kerusakan ya. Walaupun enggak murni rusak. Al-Bahr, laut. Ada enggak yang rusak? Enggak usah jauh-jauh, sana Jakarta Utara lihat itu. Ya, busuknya gimana tuh? Ya kan? Rusak enggak? Gara-gara siapa coba? Manusia, bukan gara-gara setan, gara-gara monyet, gara-gara ini, bukan. Ya justru mereka lestari. Nah di sini bimaka sahabat aidinas disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Di mana manusia hidup, di situ pasti akan ada kerusakan tuh. Kalau manusia tersebut yang hidup tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bakal ada kerusakan. Dan kerusakan tersebut karena ketidaktakwaan, berarti ini kerusakan ma'nawi terlebih dahulu, kemudian berlanjut kepada kerusakan materi. Antum lihat macet di jalan-jalan tuh, di Jakarta ini terutama. Jabodetabek itu Masya Allah, source of traffic jam, yaitu benar-benar sumber kemacetan itu. Bumi terasa neraka ketika ada di sana, gitu kan. Kalau siang-siang gitu. Dulu macet cuman apa? Pas jam berangkat dan jam pulang. Sekarang jam apapun ya. Siang jam segini pun antum lagi di sini lagi kerja tetap macet tuh, Pak. Di beberapa tempat, enggak semuanya. Ya. Nah, itu kerusakan atau keindahan? Masya Allah, kok keindahan antum tinggal aja jalan. Anda enggak betah kayak gitu. Kerusakan, jelas-jelas kerusakan. Nah, apakah sebabnya mobil? Emang kita bilang ini gara-gara kebanyakan motor. Iya, tapi kan motor enggak jalan sendiri. Siapa yang beli? Orang. Berarti gara-gara orang. Iya enggak? Kok bisa banyak sekarang motor nih? Nah, berarti ada masalah nih. Mungkin masalah riba, mungkin masalah nafsu, mungkin masalah dan seterusnya. Rusak jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara kita sendiri. Jadi kita enggak usah nyalahin, ya Allah, kenapa ya Allah? Bukan kenapa-kenapa. Coba lihat introspeksi diri. Banyak di sinetron itu bilang, ya Allah, kenapa engkau takdirkan begini? Ngapain lo tanya? Coba lihat sendiri. Musibah yang terjadi itu gara-gara kita. Kerusakan yang terjadi gara-gara kita. Ya. Untuk apa sih Allah hikmahnya? Lihat tuh. Kerusakan itu kan buruk ya. Takdir yang buruk ya. Tapi kata Allah, liyudziqahum ba'dalladzi amilu, agar supaya Allah merasakan kepada mereka, yaitu membuat mereka merasakan. Supaya nyaholah sia, gitu kan kalau bahasa Sundanya. Lah, ya, kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi kerusakan ini akibat perbuatan kita. Supaya kita tuh nyaho lah, ini gara-gara kita dulu ya. Gara-gara saya nih jadi kayak gini. Suami istri cerai gara-gara apa? Gara-gara dulu saya main santet-santetan. Ya. Misal ya. Dan ternyata pada akhirnya hikmahnya baru kelihatan, yaitu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti itu lihat, takdirnya kelihatan buruk kan? Buruk pertama kali, tapi kok dipikir-pikir bagi orang yang beriman benar,
Dipikir, oh ini nih supaya kita ini kembali kepada Allah. Jadi kalau kita ngelihat pemerintahan zalim misalnya, harga naik ya, banyak kerusakan di muka bumi, itu tujuannya supaya kita introspeksi diri. Oh ini jangan-jangan gara-gara kita juga masyarakat rusak karena manusianya juga kayak gini. Ya, dan kunci dari ini semua yaitu untuk membenarkan ini semua, memperbagus dan menghilangkan kerusakan adalah kuncinya rujuk kepada Allah. Berarti apa? Taubat. Kuncinya taubat. Maka selama antum ngumpulin ya berapa seri atau berapa jilid terserah, antum ngumpulin muslimin, kalau mereka akidahnya enggak benar, kalau mereka masih suka maksiat, kalau mereka masih suka melakukan kesyirikan, masih suka melakukan ritual kebid'ahan, insyaallah enggak bakal terjadi perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan bumi ini. Enggak bakal. Kenapa? Karena mereka ini tidak atau belum rujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kuncinya itu taubat, Pak. Kuncinya taubat. Yuk kita ajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah melalui ilmu syar'i. Kalau sekadar ngumpul-ngumpul, itu mungkin kelihatannya ngeri. Tapi sebentar aja, nggak lama. Pas ngumpul-ngumpul aja, besok-besoknya nggak ada follow up. Kalaupun ada follow up, itu belum merepresentasikan taubatnya kaum muslimin, belum mewakili. Ya misalnya bikin minimart atau bikin ini, itu masalah ekonomi semata. Yang sebenarnya ya belum tentu bisa mengalahkan para mereka itu. Jadi gimana caranya? Pertama kita muhasabah, kita lihat adakah kesyirikan dalam akidah kita, ada kesalahan dalam akidah kita. Kedua, dalam ibadah kita udah benar belum ibadah kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita sholat bertahun-tahun, naudzubillah tidak diterima oleh Allah karena apa? Karena ada masalah di lafal sholatnya, fatihahnya nggak benar misalnya, naudzubillah. Ya, jadi itu yang perlu dikoreksi, Pak. Ya. Untuk kita semua dan untuk anak pribadi, ini sebagai kunci kemenangan kita di dunia dan di akhirat adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai? Puas atau belum? Hah? Siapa yang mau mensensus? Siapa yang mau ini? Baik, cukup segini? Cukup insyaallah ya. Hah? Ada yang mau nanya? Silakan kamu nanya. Silakan, Mas. Ya, sudah fix Pak. Udah jawab, udah fix. Jadi nggak bisa berubah. Kalau Lauhul Mahfuz nggak bisa berubah. Tapi ada takdir lain yang bisa berubah, yaitu takdir yang dibawa oleh malaikat misalnya. Iya. Jadi kalau Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Ada dalilnya dalam ayat dan Anda belum bisa jawab sekarang. Tapi ada dalilnya tidak akan berubah yang di Lauhul Mahfuz itu karena disimpan. Nggak ada yang tahu bahkan, cuman Allah yang tahu. Ya gitu ya. Insyaallah itu akan ada pembahasan tersendiri. Insyaallah di beberapa nanti di masa depan insyaallah ya. Tapi Pak, antum udah pernah dapat dari Anas Sarung Pak ya? Antum tolong karena antum yang nanya, antum boleh kasih ke kedua orang yang antum cintai. Jangan yang antum benci juga enggak apa-apa. Ya, supaya lebih ya yang belum dapat ya. Udah ini udah bagian dari takdir, udah di Lauh Mahfuz tercatat. Ya. Udah enggak usah ditolak lah. Ditolak juga bagian dari takdir ya. Tapi cukup sekian dari saya. Insyaallah kita ketemu lagi pada Rabu depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.